Hai semua, selamat datang di channel horor kesayangan kalian, Cerita Seram. Channel yang memberikan berbagai kisah horor menarik, bikin bulu kuduk kalian merinding. Pada kesempatan kali ini, saya Neng Desi akan membawakan kisah berjudul Nafsu Birahi Berujung Maut, karya Mamah Ranggi. Baiklah, kita mulai ceritanya. Kisah ini hanya fiktif, dicampur dengan kisah non-fiktif. Semua nama samaran dan cerita ini tidak menyinggung siapapun. Anggap saja cerita ini hanyalah hayalan seorang penulis yang menuangkannya ke dalam cerita. Sebuah desa terpencil di bawah Gunung Selamat. Tinggal keluarga kecil dan memiliki 2 anak. Hidup mereka serba kekurangan. Untuk makan sehari-hari, mereka kadang hanya mengonsumsi singkong. Tina, gadis berusia 12 tahun. Tubuhnya subur dan mekar seperti gadis berusia 16 tahun. Tina gadis yang bongsor. Meskipun keluarga Tina miskin, tubuh Tina tidak kurus. Tina memiliki tubuh yang molek dan mulus. Apalagi, ia juga sudah mendapatkan haid. Tina anak kedua dari 2 bersaudara. Tina hanya bisa sekolah sampai kelas 4 SD. Karena ekonomi yang serba kekurangan, orang tua Tina tidak sanggup memberikannya seragam dan buku. Ayah Tina hanya buruh serabutan. Ibunya penjual gorengan yang diambil dari tetangga. Keuntungan yang didapat juga nggak seberapa. Apalagi ayah Tina yang pernah jatuh dari atap rumah saat menjadi kuli bangunan. Membuat kakinya jadi pincang dan tak bisa lagi kerja terlalu berat. Selain menjadi penjual gorengan, ibunya Tina menjual singkong hasil dia berkebun di belakang rumahnya. Kalau nggak laku, singkong bisa jadi bahan makanan pokok untuk keluarga Tina. Tina, gadis yang pendiam dan tidak banyak mengeluh. Kadang dia membantu mencari kayu bakar di hutan. Kadang dia juga ikut ibunya jualan membawa dagangannya. Sayangnya, justru ibunya Tina sering mengeluh dan ingin sekali jualannya selalu laris terjual, dan menuruti ucapan pedagang di pasar, bahwa ada orang pintar yang bisa membuat dagangannya laris. Orang tua Tina itu gak banyak berpikir. Dengan membawa uang seadanya, orang tua Tina dan kedua anaknya menuju sisi Gunung Selamat. Mardi, sosok yang ramah. Dengan kumis tipis, rambut tebal, Mardi bertanya pada ibunya Tina dengan santun. "Ada keperluan apa kemari?" tanya Mardi pada ibunya Tina. "Begini Pak, hidup saya selalu susah. Saya jualan, tapi gak pernah habis. Bahkan kadang jualan saya juga gak laku. Saya kesini mau minta bantuan Bapak. Gimana caranya supaya jualan saya itu laris Pak?" jawab ibunya Tina sedikit gugup. "Itu siapa?" Mardi bertanya dan jarinya menunjuk ke arah Tina. "Ini anak saya Pak. Anak kedua," jawab ibunya Tina dengan cepat. "Saya akan bantu, tapi kamu harus nurut pada saya. Kalau nggak nurut ya nggak akan berhasil," ucap Mardi dengan santai. "Iya Pak, saya akan nurut. Saya akan jalani apapun nasihat Bapak," jawab ibunya Tina. "Begini ya, anakmu itu yang gadis sepertinya membawa sial. Dia harus diruat, harus dibersihkan supaya rezekinya lancar. Dan dia cepat dapat jodoh," Mardi menjelaskan sambil menatap Tina. Tina dan ibunya saling berpandangan. Ayah Tina dan kakaknya memandang Tina. Ibunya Tina nggak paham dengan ucapan Mardi. "Maksudnya gimana ya Pak?" tanya ibunya Tina. "Kalau anak gadismu tinggal bersama kalian, hidupmu akan selalu susah. Sementara Tina tinggal di sini saja, nanti akan saya ruat. Saya urus sampai kamu sukses," jawab Mardi. Tina langsung memegang tangan ibunya dan berbisik. "Aku gak mau di sini Bu, aku mau tinggal sama ibu saja," bisik Tina pada ibunya. "Sabar dulu Dok, ini demi ibu. Kamu nurut saja ya," bisik ibunya pada Tina menenangkan. "Saya gak bisa maksa ya, kalau gak mau ya gak apa-apa. Kalau nurut, besok bisa buktikan daganganmu akan laris manis," ucap Mardi. "Iya Pak, saya nurut. Saya titip Tina di sini dulu. Tapi saya nggak bawa baju Tina Pak," jawab ibu Tina. "Kalau masalah baju nggak usah khawatir.
Nanti pakai baju istriku banyak, jawab Mardi. Mardi pun masuk ke kamar. Tina mulai merengek pada ibunya. Namun ibu dan ayah Tina berusaha untuk membujuknya. Sabar dulu ya, Dok. Kita lihat besok apa benar dagangan ibu laris apa enggak. Kalau orang pintar itu bohong, ibu mau jemput kamu. Kamu sabar dulu ya. Ibunya Tina menenangkan. Mardi keluar membawa selembar kain putih kecil yang sudah ditulis dengan tulisan Arab gundul. Kain ini dibawa kalau kamu lagi jualan, ucap Mardi dan memberikan kain itu pada ibunya Tina. Mardi memanggil istrinya, membawa Tina dan mengantarkannya ke kamar. Orang tua Tina pamit meninggalkan Tina di rumah Mardi. Tina, yang tidak pernah berpisah dengan ibunya, langsung menitikkan air mata. Mardi masih melayani tamu-tamu yang datang hari itu. Tina di kamar meratapi nasibnya. Perasaannya mulai gundah, bercampur aduk ketika melihat pria usia 16 tahun memandangnya tanpa kedip. Istri Mardi memanfaatkan kehadiran Tina. Ia menyuruh Tina masak, mencuci baju. Tina yang terbiasa membantu ibunya tidak membuatnya merasa terbebani melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Istri Mardi tidak menyadari niat suaminya yang akan memperdaya Tina. Mardi memiliki anak 4. Anak Mardi sudah menikah semua, kecuali yang bungsu. Anak laki-laki berusia 16 tahun masih sekolah. Mardi orang yang pintar dan licik. Mardi memberi uang pada orang kepercayaannya supaya membeli dagangan ibunya Tina. Menjelang sore, Tina berharap ibunya akan menjemput dan pulang ke rumahnya. Tapi harapannya sia-sia. Ketika ibunya Tina datang hanya mengabarkan kalau jualannya laris manis dan menitipkan Tina pada Mardi dengan membawa pakaian Tina. Mardi merasa menang dan lancar memperdaya keluarga Tina. Di dalam kamar, Tina hanya menangis meratapi nasibnya. Malam tiba pukul 21.00, Mardi menyuruh istrinya menyiapkan kembang 7 rupa dan air kelapa. Mardi membohongi istrinya ingin meruat Tina di kali. Anak Mardi yang bernama Wawan diam-diam mengikuti ayahnya membawa Tina. Dalam kegelapan malam, udara yang sangat dingin menusuk tulang. Gairah Mardi semakin memuncak. Mardi sudah menyiapkan minuman dan obat yang akan diberikan kepada Tina. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing hutan menjadi saksi niat keji Mardi. Tina hanya merasa sangat ketakutan. Mardi menggenggam tangan Tina dan menuntunnya. Sentuhan tangan Tina yang dia genggam semakin membuat jiwa Mardi bergelora. Sampai di bebatuan, air yang mengalir pada pancuran. Mardi menyuruh Tina mengganti bajunya dengan kain. Wawan yang mengintip dari balik semak mulai merasakan getaran hebat di tubuhnya ketika melihat Tina mengganti bajunya. Mardi menyuruh Tina minum dan menelan obat. Tina tidak menyadari air yang diberikan adalah air tuak dan obat perangsang. Kepala Tina mulai pusing dan sempoyongan. Mardi menunggu sejenak sampai Tina tak berdaya. Wawan yang merasa penasaran dengan ritual ayahnya masih terus menyaksikan dari balik pohon. Tina mulai mual. Mardi membawa Tina dan memapahnya masuk ke dalam semak-semak. Mardi pun menyimpan obor yang dibawanya. Pelan-pelan, Mardi menyingkap kain yang dikenakan Tina. Darahnya berdesir, gairahnya memuncak. Mardi langsung mencumbui Tina. Tina yang tidak sadar hanya diam karena pengaruh minuman dan obat tersebut. Dia tidak sadar kalau dirinya tengah diperkosa. Wawan yang sangat penasaran mendekati tempat lokasi ayahnya membawa Tina. Dan Wawan sangat terkejut melihat ayahnya menciumi Tina dengan ganas. Nafsu Wawan ikut bergelora melihat Tina dalam keadaan telanjang. Wawan menahan nafasnya dan matanya tak berkedip melihat ayahnya mencumbui Tina. Setan telah merasuki Mardi. Ia tidak tahu kalau Tina masih sangat belia. Mardi memperkosanya tanpa rasa dosa
Wawan yang sudah menyukai Tina langsung berpikir kotor dan ingin melakukan hal yang sama. Malam itu malam yang sangat tragis bagi Tina. Kegadisan Tina direnggut Mardi tanpa ada pertolongan dari siapapun. Begitu puas, Mardi langsung memakaikan baju Tina dan menggendongnya menuju rumah Mardi. Menjelang subuh biasanya Tina sudah bangun. Kali ini Tina benar-benar tak berdaya dan masih tidur karena pengaruh obat dan minuman. Istri Mardi marah melihat Tina masih tidur. "Numpang di rumah orang jam segini belum bangun," keluh istri Mardi. "Sudahlah Bu, jangan marah-marah. Semalam dia habis diruat. Dia nggak tidur semalaman, ya harus dimaklumi. Kalau mau marah-marah terus nanti dia bisa kabur. Dan kamu nggak ada yang bantu lagi di dapur," ucap Mardi. "Lalu sampai kapan dia di sini, Pak? Itu kamar anak kita. Kalau anak kita datang mau nginep di mana?" tanya istri Mardi pada suaminya. "Udah jangan cerewet. Nanti juga pulang kalau udah waktunya," jawab Mardi. "Kenapa Pak? Kenapa tiap ada gadis yang berobat disuruh nginep?" Istri Mardi protes. "Kamu mau uang tidak? Ya udah jangan bantah." Mardi marah dan meninggalkan istrinya sendiri di ruang tamu. Istri Mardi mulai curiga. Ada rasa cemburu yang semakin tinggi. Namun dia tidak punya bukti untuk mengungkapkan semuanya. Wawan diam-diam terus memperhatikan ayahnya dan Tina. Wawan sering berhayal, membayangkan tubuh molek Tina yang dilihatnya malam itu. Beberapa waktu berlalu sampai pada siang itu orang tua Mardi mendapat kabar anak keduanya mendapat kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Istri Mardi sangat khawatir, mengajak Mardi untuk menengok anaknya di luar kota. "Wan, ibu mau tengok kakakmu. Nanti kalau mau makan ada Tina yang masak. Kamu gak usah ikut karena harus sekolah kan?" ucap ibu pada Wawan. "Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya," jawab Wawan. Mardi dan istrinya berangkat keluar kota. Wawan makin berdebar-debar, merencanakan sesuatu. Malam itu Tina gak bisa tidur. Suara lolongan anjing dan udara dingin semakin membuatnya ketakutan. Tina terkejut ketika pintu kamarnya diketuk. "Tin, buka pintunya," Wawan memanggil dari luar. Tina gelisah dan bingung, namun akhirnya turun dan membuka pintu. "Ada apa, Kang?" sapa Tina pada Wawan dengan gugup. Wawan langsung masuk dan mengunci pintu. Tina makin ketakutan. Wawan menggandeng tangan Tina menuju kasur dan membaringkannya. "Kamu diam aja ya, gak usah teriak. Kalau teriak aku akan adukan pada ibu dan bapak. Kalau kamu udah tidur sama bapakku," ancam Wawan. "Maksud Kakang?" Tina menjawab gak ngerti. "Gak usah pura-pura. Malam itu saat kamu diruat, setelah kamu minum arak dan obat, bapakku meniduri kamu. Masa kamu lupa? Bapakku membuka semua pakaianmu, mencumbui kamu. Apalagi kalau bukan mesra-mesraan," jawab Wawan sambil melancarkan aksinya. Tina makin gak ngerti, namun dia coba mengingat kejadian malam itu. Setelah minum memang Tina tidak ingat apa-apa. Paginya kepala pusing, bagian alat vitalnya sakit, membuat Tina berpikir keras dan menduga-duga. Tina tidak sadar kalau Wawan sudah merabanya dan menyuruhnya untuk membuka pakaiannya. Tina menangis, terisak, dan menolak. Wawan yang kehilangan akal sehatnya memaksa Tina dan memperkosanya. Tina tidak berdaya dan hanya bisa diam dan menangis. Selesai memperkosa, Wawan memeluknya dari belakang. "Sudah, jangan nangis. Aku sayang sama kamu. Nanti aku akan tanggung jawab ya," bisik Wawan di telinga Tina. Tina masih menangis sesenggukan, gak bisa berbuat apa-apa. Wawan yang sudah kehilangan kendali hasratnya kembali mencium Tina dan memperkosanya lagi. Jiwa muda sudah salah pergaulan dan menyaksikan ayahnya berbuat mesum, membuat Wawan meniru ayahnya. Wawan tertidur pulas di ranjang Tina. Menjelang subuh Tina masih terjaga. Tina ingin berontak mengadu pada orang tuanya, tapi Tina sangat takut pada Mardi.
Tina seperti biasa mencuci baju dan memasak sambil menangis. Tina membangunkan Wawan untuk sekolah, tapi otak Wawan sudah kotor. Pagi itu, Wawan kembali memperkosa Tina. Tina sudah jadi budak nafsu Wawan. Padahal usia Wawan itu masih sangat muda. Wawan mandi dan seperti tidak merasa bersalah sama sekali, pamit pergi sekolah. Tina di rumah menyambut tamu yang mencari Mardi dan banyak tamu-tamu yang pulang kembali ke rumah. Siang hari Wawan pulang sekolah membawa gadis teman sekolahnya. Namanya Siti. Ia melihat Tina membuka pintu. Siti pun langsung menyapanya. "Kamu siapa?" tanya Siti. "Saya Tina," jawabnya. "Dia pasien bapakku. Ayo masuk." Wawan membawa Siti masuk ke dalam kamarnya. Tina merasa heran, kenapa Wawan mengajak Siti ke kamar. Waktu Tina menuju ke dapur, langkahnya terhenti, mendengar suara desahan dari kamar Wawan. Rasa penasaran Tina makin tinggi. Dia mengintip dari celah bilik sedikit terbuka. Tina pun sangat terkejut, melihat Wawan dan Siti setengah telanjang, berjumbu di atas kasur. Tina langsung membalikkan badan dan menuju ke dapur. Tina tidak mengerti apa yang baru saja dilihatnya apakah benar atau tidak. Tina juga nggak paham kalau Wawan dan ayahnya sudah memperkosanya. Tina duduk di dapur, melamun, air matanya menetes, meratapi nasibnya. Tina sangat merindukan ayah dan ibunya. Tina tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tina ingat sahabatnya, namun sayang. Sahabatnya bernama Marfuah dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya. Tina dan Marfuah hanya bisa saling kirim surat. Marfuah sering mengirim perangko dan surat agar Tina membalasnya. Tina pun sangat kangen pada Marfuah. Tapi Tina belum menerima surat lagi, karena Tina tidak tinggal bersama orang tuanya. Tina sudah tak berdaya selama Mardi dan istrinya pergi. Wawan semakin bebas menyentuhnya kapan saja dia mau. Tina sudah pasrah. Bahkan saat Wawan meminta berhubungan badan, Tina udah paham. Dia sudah tidak berani melawan. 5 hari orang tua Wawan pergi. Tina sudah tidak bisa menghitung berapa kali Wawan menyentuhnya, sampai Mardi pulang. Wawan sudah mulai terlihat tidak menyukai ayahnya. Malam itu Mardi membawa Tina ke kali dengan alasan diruat. Wawan yang mengerti niat ayahnya, diam-diam berbisik pada Tina. "Kalau disuruh minum air dan obat jangan mau. Itu akal-akalan bapakku saja, supaya bisa menciummu," bisik Wawan di telinga Tina. Tina hanya diam dan menatap Wawan. Tina nggak menjawab, hanya bisa mengangguk. Istri Mardi yang udah lelah terlelap tidur. Wawan diam-diam mengikuti ayahnya. Tina sudah gelisah dan jantungnya berdegup kencang. Tina terlanjur mengagumi Mardi dan selalu menuruti perkataan Mardi. Tina digandeng Mardi menembus kegelapan malam. Mardi berhenti dan memberikan minum dan obat. Tina pura-pura meminumnya. Mardi yang sudah tidak tahan langsung menggandeng Tina ke tempat gelap di antara bebatuan yang besar. Mardi memeluk Tina dan mencumbunya. Mardi tidak menyadari kalau Tina masih sadar dan hanya diam dicumbu oleh Mardi. Mardi tersentak kaget ketika Tina mendesah dan memeluk Mardi. Semakin bergejolak nafsu Mardi, Wawan yang menyaksikan dari kejauhan mengepalkan tangannya dan menyimpan rasa cemburu yang teramat besar. Mardi tidak sulit lagi untuk melepas baju Tina. Mardi pun langsung melepaskan hasratnya pada Tina dan berbisik, "Kamu udah pintar ya. Jangan bilang-bilang pada siapapun," bisik Mardi di telinga Tina. Tina hanya mengangguk dan menurut pada Mardi. Selesai bercumbu, Mardi membantu memakaikan baju untuk Tina. Wawan sudah tak sabar untuk menemui Tina dan memarahinya. Sampai di rumah, Wawan sengaja menunggu ayahnya tertidur pulas. Diam-diam, Wawan masuk ke kamar Tina dan membungkam mulut Tina. "Diam, kenapa kamu menikmati cumbuan bapakku? Aku udah bilang jangan mau,"
bisik Wawan. Tina hanya diam dan memandangi Wawan. Jantung Wawan berdegup kencang. Tubuhnya bersentuhan dengan Tina membuat hasratnya naik. Wawan pun langsung mencium Tina dan mencumbunya. Bagi Tina, sudah tidak asing lagi. Dirinya menjadi budak nafsu Wawan dan Mardi. Tina sudah pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Tina sudah terbiasa di rumah Mardi, membantu pekerjaan rumah dan melayani Mardi ketika istri Mardi nggak ada di rumah. Sore itu ibunya Tina datang menjenguk Tina dan ngobrol. "Dok, sejak kamu di sini, benar kata Pak Mardi, jualan ibu laris terus, Dok." "Mardi benar-benar sakti ya, Dok?" cerita ibunya Tina. "Iya, Bu, syukurlah," jawab Tina. "Oh ya, ini ada surat dari Marfuah. Ini ibu bawakan buku dan ballpoint, barangkali kamu mau balas suratnya, Dok," ucap ibunya Tina. Tina sangat senang menerima surat dari sahabatnya. Tina udah gak peduli lagi kapan ibunya menjenguk. Bagi Tina, seperti sudah tidak berharga di keluarganya. Apalagi Tina menyadari sudah ternoda karena Mardi dan Wawan. Saat ibunya pulang, Tina masuk kamar membaca surat dari Marfuah. Tina mulai menulis surat dan membalas surat dari Marfuah. Air matanya berlinang membasahi buku. Marfuah adalah sahabat yang paling dipercaya Tina. Semua kejadian, satu demi satu Tina tuangkan ke dalam goresan pena. Tina merangkai kalimat dari peristiwa kelam yang dialami. Semua diceritakan dalam tulisan tanpa tersisa sedikit pun. 3 lembar penuh goresan pena. Tina masih menulis bagaimana perilaku Mardi dan Wawan, sampai akhirnya di kalimat Tina menuliskan, "Tolong jangan bilang siapa-siapa. Cukup ini jadi rahasia kita berdua. Jangan sampai orang tuamu dan orang tuaku tahu. Biarlah ini jadi kisahku yang teramat pahit. Biarlah aku saja yang merasakan kepedihan ini." Tina melipat kertas, tidak terhitung berapa lembar. Tina menulis di kertas buku. Perangko yang dikirim Marfuah dia tempel dan sedikit air liurnya ia tempel ke amplop. Tina mencari waktu yang tepat untuk pergi ke kantor pos. Bukan jarak yang dekat untuk menuju kantor pos. Diam-diam Tina menitipkan ke salah satu tamu Mardi agar mau mampir ke kantor pos. Tina sangat bahagia ketika tamu itu dengan senang hati dititipi surat. Tina mulai berubah seperti orang dewasa. Tubuhnya pun menjadi berbeda. Tina merasakan keanehan dalam dirinya. Ia mulai sering mual-mual dan pusing. Payudara Tina mulai terasa sakit dan membesar. Tina makin sensitif, mudah tersinggung. Dalam diri Tina mulai berontak dan malas. Istri Mardi semakin marah ketika melihat Tina banyak tidur. Mardi dan Wawan selalu membela Tina ketika dimarahi. Membuat istri Mardi menjadi curiga dan cemburu. Istri Mardi menahan dirinya untuk marah pada Tina ketika melihat Tina sakit dan muntah-muntah. Istri Mardi tak pernah mengira kalau Tina hamil dan telat datang bulan. Istri Mardi memanggil tukang pijit agar bisa mengerok punggung Tina. Istri Mardi mengira Tina hanya masuk angin. Tina sendiri juga gak pernah mengira sebenarnya kalau dirinya sedang hamil. Tukang pijit yang memandangi Tina melihat sesuatu pada perubahan tubuh Tina. Tukang pijit yang biasa disapa emak bukan orang jauh. Emak ini sering datang dan memijat istri Mardi. "Sini, rebahan, Dok," perintah emak pada Tina. Tina hanya menuruti perintah emak dan mulai dipijit kakinya. Emak memeriksa perut Tina dan berbisik pelan kepada Tina. "Kamu sepertinya hamil, Dok. Kamu udah punya pacar," emak berbisik pelan di depan Tina. Mata Tina terbelalak kaget memandangi emak. Dia gak nyangka di usianya yang masih muda sudah hamil akibat perbuatan Mardi dan Wawan. Tina masih belum percaya kalau dirinya hamil. "Apa, Mak? Aku hamil?" jawab Tina pelan. "Iya, hamil, Dok. Ini perutnya kencang, keras. Sama siapa, Dok?" tanya emak pelan. Tina tidak menjawab, air matanya keluar. Tina menangis terseduh-seduh, membuat emak serba salah. Emak seperti sudah menduga bahwa ayah dari bayi itu adalah Mardi atau Wawan.
Sabar ya, Dok. Lebih baik bilang sama orang tuamu, Dok, sebelum perutmu membesar, ucap emak. Istri Mardi yang masuk kamar membawa minuman untuk emak gak sengaja langsung mendengar ucapan emak. Apa, Mak? Membesar? Tina hamil? Tanya istri Mardi penasaran. Emak memandangi Tina yang masih menangis. Istri Mardi makin marah dan langsung bertanya pada Tina. Jawab, Tina, siapa yang berbuat? Siapa yang sudah meniduri kamu? Suamiku, tanya istri Mardi pada Tina. Tina tidak sanggup mengatakan bahwa perbuatan Mardi dan Wawan yang sudah memperkosanya. Tina hanya diam. Tina gak tahu itu anak siapa. Tina serba salah, takut Mardi marah. Akhirnya ia mengaku Wawan yang sudah menghamilinya. Wawan, Bu, jawab Tina. Apa? Wawan? Ya Allah, memalukan, jerit istri Mardi sambil duduk di tepi ranjang. Istri Mardi menangis. Dia tidak bisa membayangkan anak bungsu kesayangannya akan gagal sekolah kalau harus menikahi Tina. Istri Mardi langsung mencari suaminya dan Wawan. Tina semakin tertekan dan ketakutan. Tina takut semua masalah kehamilannya diketahui warga. Wawan yang baru pulang ke rumah langsung dimaki-maki oleh ibunya. Sini kamu, Wan. Tega kamu mencoreng muka ibu. Kamu masih kecil. Tega menghamili Tina, bentak ibunya Wawan. Apa? Hamil? Bukan aku, Bu, bukan, bantah Wawan. Kamu gak usah mengelak. Tina udah ngaku kamu yang udah menghamilinya, bentak ibunya kembali. Mardi baru datang ke rumah langsung ditarik istrinya. Mardi merasa aneh istrinya marah dan panik. Pak, sini, lihat anakmu. Dia udah menghamili Tina. Aku malu, Pak. Istri Mardi mengeluh pada suaminya. Apa? Tina hamil? Tanya Mardi, terkejut. Iya, Pak. Tina yang bilang kalau Wawan yang menghamilinya. Gimana ini? Wawan masih sekolah, Pak. Apa kata orang? Masih kecil udah nikah, jawab istri Mardi sambil terus menangis. Mardi yang sedikit bingung memandangi Wawan. Dia bingung, apakah Tina mengatakan itu untuk membela dirinya atau memang benar Wawan itu meniduri Tina. Rasa cemburu Mardi timbul dan menampar Wawan. Kurang ajar, anak gak tahu diri. Tega sekali kamu menghamili anak orang, bentak Mardi. Wawan yang tadinya diam sangat terkejut ditampar ayahnya. Wawan marah, langsung membantah tuduhan ayahnya. Bu, jangan percaya begitu saja pada Tina. Coba tanya Tina, siapa yang sudah menghamilinya? Kata Wawan sambil memegang pipinya yang bekas tamparan ayahnya. Tina, sini kamu. Istri Mardi memanggil Tina dengan nada tinggi. Tina keluar dari kamar berjalan sambil menundukkan kepala. Mardi dan Wawan memandangi Tina dari atas kepala sampai kaki. Tubuh Tina makin seksi dan gemuk. Wawan dan ayahnya sama-sama cemburu. Tina, ayo katakan yang benar. Apakah Wawan yang menghamili kamu? Tanya istri Mardi. Sebelum menjawab, Tina memandangi Mardi dan Wawan. Mardi memberi kode pada Tina dengan mata melotot agar Tina tidak menyebut namanya. Tina yang sudah kesal dengan sikap Wawan langsung menjawab. Ya, Bu, Wawan, jawab Tina. Kamu jangan seenaknya yang menuduh aku menghamili kamu. Kamu juga ada tidur dengan bapakku kan? Bantah Wawan menuding Tina. Mardi dan istrinya terkejut mendengar ucapan Wawan menuduh Mardi ikut meniduri Tina. Mardi panik dan kalap. Istri Mardi naik pitam. Dia nggak tahu lagi mana yang harus dipercaya. Istri Mardi marah pada Wawan. Apa maksud kamu, Wan? Tanya ibunya. Ya tanya saja sama bapak. Bapak bukan hanya meniduri Tina, Bu. Banyak perempuan yang udah ditiduri bapak, jawab Wawan. Mardi nggak terima dibongkar aibnya di depan istrinya. Langsung ia mengambil golok hiasan yang digantung di dinding dan mengejar Wawan. Kurang ajar kamu ya, bentak Mardi sambil mengacung-acungkan golok. Istri Mardi teriak ketakutan. Wawan yang tahu ayahnya nggak main-main dengan ancamannya, langsung lari sekencang-kencangnya. Sampai tidak menyadari, ada tukang ojek yang sedang membawa penumpang melaju kencang. Dalam tikungan pertigaan, Wawan berlari menghantam motor yang sedang ngebut. Kecelakaan tak bisa dihindari. Tubuh Wawan terpental jatuh. Warga geger melihat kecelakaan itu. Orang tua Mardi sangat syok melihat Wawan terkapar dan hanya ditonton warga dan tidak ada yang membawanya ke rumah sakit.
Akhirnya Wawan dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawanya tak bisa diselamatkan karena benturan di kepala yang sangat keras dan banyak mengeluarkan darah. Istri Mardi langsung pingsan mendengar anak kesayangannya tewas. Tina sangat ketakutan dan langsung memilih pulang ke rumah orang tuanya. Tina pulang ke rumah dengan harapan bisa mendapatkan perlindungan dan bisa cerita apa yang menimpa pada ibunya. Tapi orang tua Tina udah diperdaya oleh pemikiran yang gak masuk akal. Kehadiran Tina justru membuat khawatir ibunya. "Kamu kenapa pulang ke sini, Dok? Pak Mardi udah pesen. Kamu pulangnya nanti kalau udah habis bulan Sapar. Kenapa pulang?" tanya ibunya. "Aku udah gak betah, Bu," jawab Tina berbohong. "Ya udah, nanti ibu yang tanya sama Pak Mardi," ucap ibunya Tina. Keesokan harinya seperti biasa ibunya Tina jualan dan menjelang sore ibunya Tina pulang langsung memaki-maki Tina. "Tina, sini kamu. Benar kata Pak Mardi. Kamu anak pembawa sial. Hari ini dagangan ibu gak laku, semua gara-gara kamu, Tina. Aku dengar anak Pak Mardi juga meninggal gara-gara kamu, Tina," bentak ibunya Tina. Tina gak berani menjawab. Dia hanya menangis meratapi nasibnya. Orang tua Tina dan kakaknya sangat acuh dengan kehadiran dirinya. Tina mulai menulis surat untuk sahabatnya, Marfuah. "Sahabatku, aku udah gak tahan lagi hidup di dunia ini. Aku hamil, Mar. Aku gak tahu ini anak siapa. Karena yang menyentuhku adalah Mardi dan Wawan. Mar, Wawan meninggal dalam kecelakaan. Dan itu semua karena ketakutannya pada Mardi. Wawan membongkar semua perbuatan ayahnya dan ayahnya sangat marah sehingga Wawan lari. Aku sekarang pulang ke rumah. Tapi ibuku, ayahku, kakakku sangat cuek. Mereka mengatakan aku ini anak sial karena jualan ibuku gak laku lagi. Mar, aku gak sanggup menanggung penderitaan ini sendirian. Aku cuma minta satu sama kamu. Doakan aku selalu jika aku sudah mati. Aku sayang kamu, sahabatku. Selamat tinggal. Sahabatmu, Tina." Tina melipat kertas dengan derai air mata. Ia menunggu hari esok seperti menunggu 1000 tahun. Tina melalui malam tanpa makan dan minum. Ibunya sengaja tidak menyediakan makanan supaya Tina tidak betah. Rasa emosi Tina dipendam. Sampai menjelang pagi, saat ibunya akan berangkat jualan, mengancam Tina. "Kalau jualan ibu sepi lagi hari ini, lebih baik kamu kembali ke rumah Mardi," ucap ibunya sambil meninggalkan Tina di ruang tamu. Rasa sedih teramat dalam dirasakan oleh Tina. Dengan membawa surat, Tina menuju kantor pos. Tina menyempatkan diri mengintip ibunya yang sedang jualan dan sepi. Tina makin gelisah. Hatinya berkecamuk, hancur lebur. Tina membayangkan ketika ibunya pulang akan marah-marah. Tina gak bisa membayangkan kalau kembali pada Mardi akan menjadi budak nafsu dan dimaki-maki lagi oleh istri Mardi karena kematian Wawan. Tina masuk ke dalam kamar. Pikirannya sudah gelap. Tina menggeser bangku, melempar kain selendang di kayu. Pandangannya kosong. Bisikan setan pun datang dengan cepat supaya Tina segera mengakhiri hidupnya. Dengan tangan gemetar, Tina memasukkan kain selendang dan melilitkannya ke leher. Kakinya gemetar. Tina diam sejenak. Apakah perlu bunuh diri atau tidak? Matanya terus mengalirkan air mata. Mulutnya terus memanggil nama Allah. "Ya Rob, ampuni aku ya Rob," ucap Tina lirih. Tangan Tina mulai gemetar, kakinya mulai lemas. Tubuh Tina lemah karena belum makan. Akhirnya, Tina pingsan dan lehernya terjerat kain selendang. Saat ibunya Tina pulang, membawa segudang kemarahan untuk Tina dan ingin mengusir Tina dari rumah. Ibunya Tina percaya begitu saja kalau Tina itu anak pembawa sial. Dagangannya selalu saja gak terjual habis. Saat membuka pintu, ibunya Tina berteriak. "Tina, Tina, keluar kamu!" teriak ibunya. Ibunya Tina merasa heran, tidak ada jawaban. Dia keliling dalam rumah, mencari Tina.
Apa dia sudah pergi? Bisik hati Ibu Tina. Ibunya Tina melangkah masuk ke kamar dan membuka pintu. Matanya terbelalak melihat Tina melunglai dengan selendang yang membelit lehernya. Tolong! Tolong! Teriak-teriak ibunya Tina. Tetangga yang mendengar teriakan ibunya Tina langsung datang menghampiri. Betapa terkejutnya melihat Ibu Tina nangis, histeris, melihat Tina tergantung dengan kain. Warga membantu menurunkan Tina. Sore itu semua warga sibuk membantu keluarga Tina. Hari itu juga, Tina dimandikan dan dimakamkan di lereng Gunung Slamet. Mardi mendengar Tina meninggal merasa tenang, karena istri Mardi masih penasaran dan berduka atas kematian Wawan. Istri Mardi rencananya akan bertanya pada Tina apakah benar yang diucapkan Wawan kalau Mardi suaminya sudah meniduri Tina. Tapi semuanya sia-sia dan semuanya sudah terlambat. Tina sudah pergi, tidak ada lagi yang akan menyakiti Tina. Tidak ada lagi yang akan mengatakan Tina anak sial. Tina mengakhiri hidupnya tanpa sadar bahwa bunuh diri adalah dosa besar. Tina sangat kurang ilmu. Hidup Tina sangat tragis. Peristiwa yang dilaluinya teramat menyedihkan. Tina adalah korban dari kedua orang tuanya yang kurang ilmu. Mereka lebih percaya pada manusia daripada Tuhan. Ibunya Tina sangat bersedih. Dia mengingat kembali saat Tina dilahirkan. Ia ingat lagi saat Tina baru saja bisa jalan. Ia mengenang lagi saat Tina menemaninya berjualan. Dan yang menyedihkan, ibunya Tina ingat hari-hari sebelum Tina pergi, ibunya tidak memberinya makan. Rasa bersalah dan penyesalan selalu terlambat ketika orang yang kita cintai sudah pergi untuk selama-lamanya. Orang tua Tina dan kakaknya meratapi kesedihan mereka. Tak henti-hentinya, ibunya menangis karena merasa bersalah. Istri Mardi masih berduka. Biasanya, istri Mardi tidur lebih awal. Tapi sejak kematian Wawan, matanya selalu terjaga dan menangis. Istri Mardi semakin sedih ketika Mardi lebih sibuk memikirkan tamu. Mardi gak pernah memperhatikan istrinya. Istri Mardi langsung bangun dari tempat tidur karena ingat ada tamu baru seorang wanita yang menginap di rumahnya. Istri Mardi berjalan sangat pelan. Istri Mardi berhenti di depan kamar bekas Tina. Istri Mardi berusaha mengintip dan mencari celah yang bisa dibuka untuk melihat tamunya. Dan istri Mardi sangat terkejut melihat Mardi sedang mencumbu wanita itu. Darahnya mendidih, napas istri Mardi pun naik turun menahan emosi. Dan langsung ia lari mendobrak pintu mengamuk di dalam kamar. Kurang ajar kamu ya, perempuan gak tahu malu kamu. Pak, kamu suami gak tahu diri, teriak istri Mardi sambil menjambak rambut selingkuhan Mardi. Mardi yang merasa terganggu oleh istrinya saat sedang menikmati gelora asmaranya langsung marah dan mengusir istrinya. Pergi kamu, teriak Mardi. Apa? Perempuan itu yang harusnya pergi, teriak istri Mardi. Kamu udah gak nurut, aku ceraikan kamu, bentak Mardi. Istri Mardi naik pitam dan menghampiri perempuan yang duduk di sisi ranjang. Mardi mencegah istrinya dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi istri Mardi. Tega kamu, Pak. Tega kamu menampar aku, bentak istri Mardi. Kalau kamu tidak suka, pergi. Perempuan ini istriku juga, jawab Mardi sambil mendorong istrinya keluar dari kamar. Istri Mardi histeris menangis di kegelapan malam. Rumah yang jauh dari tetangga tidak akan bisa mendengar pertengkaran dan tangisan istri Mardi. Istri Mardi masih berdiri di depan pintu kamar. Ia mendengar dua sejoli tertawa lirih, melanjutkan asmaranya. Istri Mardi masih mengintip Mardi. Hatinya tersayat-sayat melihat suaminya bergumul dan bercumbu dengan wanita lain. Pelan-pelan, langkah istri Mardi masuk ke kamar. Dendam membara di hatinya, sudah tak tertahankan lagi setelah kematian anaknya. Istri Mardi mengingat kembali ucapan Wawan saat-saat terakhir, bahwa Mardi banyak meniduri perempuan. Istri Mardi mengingat kembali betapa banyak wanita yang datang dan menginap selama ini. Istri Mardi mengenang kembali saat suaminya masuk kamar bersama perempuan dengan alasan ingin mengobatinya. Istri Mardi terus mengingat bagaimana Mardi menyuruhnya membeli barang dengan alasan untuk tamu
dan meninggalkan Mardi berjam-jam dengan wanita lain. Tangan istri Mardi menggenggam sprei dengan kuat. Dia nggak terima dikhianati bertahun-tahun hanya dijadikan pembantu. Istri Mardi baru menyadari bahwa suaminya sudah tidak menyentuhnya sejak Wawan masih kecil. Mardi selalu beralasan sakit di bagian alat vital. Itu yang membuat istri Mardi berpikir kalau Mardi tidak mungkin mengkhianatinya karena sudah tidak berfungsi sebagai laki-laki. Tapi waktu sudah menjawabnya. Setelah kepergian Wawan, semua terkuak dan menumbuhkan rasa dendam membara. Marfuah, sahabat Tina, sangat syok ketika orang tuanya mengabarkan Tina sudah meninggal. Marfuah membaca surat yang baru saja diterima. Ucapan selamat tinggal dari Tina membuat Marfuah sangat bersedih. Marfuah nekat izin pada ketua pondok pesantren untuk pulang dan nyekar ke makam Tina. Marfuah pulang ke desa membawa surat dari Tina. Begitu sampai di rumah, Marfuah menceritakan semuanya pada orang tua Tina. Nasi sudah jadi bubur. Ketika orang tua Tina membaca surat Tina untuk Marfuah, darahnya bergejolak. Kemarahannya nggak bisa dibendung lagi pada Mardi. Ibunya Tina membawa surat Tina itu dan langsung menghampiri Mardi. Di tengah jalan, ibunya Tina bertemu dengan istri Mardi dalam keadaan menangis. "Yuk, kamu kemana membawa tas?" tanya ibunya Tina pada istri Mardi. "Mau pergi, aku diusir sama Mardi. Aku minta maaf kalau anakku pernah menyakiti Tina. Aku sama sekali gak tahu perbuatan anakku dan suamiku," jawab istri Mardi. "Iya Yu, aku mau ketemu Mardi. Dia sudah memperkosa Tina berkali-kali. Aku gak terima Yu," jawab ibunya Tina. "Apa? Diperkosa? Jadi benar apa yang dikatakan Wawan, kalau Tina juga ditiduri Mardi? Percuma kamu kesana, kamu akan kalah. Percuma, dia itu sangat licik. Tapi jangan khawatir, aku akan balas dendam pada Mardi. Biar aku saja yang membalas perbuatan Mardi pada Tina. Aku juga merasa bersalah pada Tina," ucap istri Mardi sambil menangis. "Iya Yu, tapi Wawan juga sudah memperkosa Tina Yu," ucap ibunya Tina. "Maafkan anakku ya, anakku udah menerima ganjarannya. Anakku sudah meninggal. Maafkan anakku." Isak tangis istri Mardi pecah. "Jadi kamu mau kemana Yu?" tanya ibunya Tina. "Aku mau balik ke rumah bulekku. Aku janji akan membalaskan sakit hati Tina. Aku janji," jawab istri Mardi. Ibunya Tina dan istri Mardi saling berpelukan. Mereka adalah korban dari Mardi. Istri Mardi pergi meninggalkan ibunya Tina, dan kepergiannya membawa dendam yang mendalam. Bayangan Mardi menjumbu wanita lain terus bergelayut di matanya. Istri Mardi melangkah mencari mobil elf menuju desa seberang tempat bulenya, namanya Bule Asni. Bule Asni ini wanita yang dikenal sebagai paranormal. Mardi yang pernah belajar pada Bule Asni pernah mengkhianatinya. Sampai di tempat Bule Asni, istri Mardi sudah tak tahan dan menangis di pelukan bulenya. "Sudah aku duga kamu pasti akan kembali ke sini, Rita," ucap Bule Asni pada Rita, istri Mardi. "Aku udah gak tahan lagi, Le. Aku diceraikan Mardi. Aku gak mau anak-anakku tahu Mardi sudah mencampakkan aku," jawab Rita pada bulenya. Rita menceritakan semua perilaku Mardi yang menyimpang. Dengan air mata, Rita menceritakan kejadian Wawan dan Tina. Rita mencurahkan segala keluh kesahnya selama hidup dengan Mardi. Bule Asni yang mendengar cerita Rita langsung marah dan berujar, "Aku akan balaskan sakit hatimu, Rita. Kamu harus nurut menjalani semua ritual yang aku ajarkan. Akan aku buat Mardi ketakutan dan membusuk karena penyakitnya," ucap Bule Asni dengan wajah sangar. "Caranya gimana, Bule?" tanya Rita. "Kita kembali ke desa itu. Kita ambil kain kafannya Tina, tanah kuburan, dan juga rambut Tina," jawab Bule Rini. "Apa? Kain kafan? Untuk apa, Le?" tanya Rita. "Tina sedang mengandung kan? Dia mati bunuh diri. Akan lebih bagus menggunakan Tina menakuti desa itu dan Mardi. Akan saya buat Tina gentayangan dan menghantui Mardi," jawab Bule. "Terserah Bule saja, aku nurut," jawab Rita. Sore harinya, Bule Asni dan Rita kembali ke desa dekat lereng gunung. Sampai di desa itu malam hari. Bule Asni dan Rita sudah mempersiapkan cangkul kecil dan linggis. Lereng gunung tempat yang sangat sepi, apalagi di malam hari. Sampai di makam Tina, Bule Asni merapalkan doa.
Kuburan yang masih baru dengan bunga di atas pusara. Rita yang menemani Bule Asni sudah tidak merasa takut. Dendam membara sudah menyelimuti jiwanya. Rita sangat terkejut ketika melihat pocong kecil bersandar di batu nisan. Bule Asni memberi isyarat agar Rita jangan takut. Jantung Rita berdegup sangat kencang. Suara tangisan perempuan dan bayi bergantian terdengar di telinga. Makhluk-makhluk halus menyaksikan Bule Asni dan Rita menggali kuburan. Bule Asni sangat tenang dan tidak takut sama sekali. Tapi Rita yang baru pertama mengalami, tangan dan kakinya gemetar. Ditambah udara yang sangat dingin menusuk tulang, semakin menambah bulu roma terus meremang. Satu persatu, Bule Asni mencabut bambu yang menutupi jasad Tina. Bau bangkai menusuk hidung Bule Asni. Memberikan gunting pada Rita. Cepat gunting rambutnya, lepaskan tali pocongnya, dan gunting pucuk kain kafannya. Perintah Bule Asni pada Rita. Rita hanya mengangguk sambil menahan nafasnya mencium bau bangkai. Tangannya gemetar, membuka tali pocong, dan menggunting rambut Tina. Suara lengkingan kuntilanak melengking terdengar di telinga mereka. Rita buru-buru bangun dan berdiri mengatur nafas. Bule Asni langsung memberi perintah. Ambil tanah yang menjadi bantalan Tina, cepat! Bule Asni memberi perintah. Sejenak Rita terkejut dan menjerit karena jasad Tina menengok ke arahnya. Jantung Rita berpacu dengan cepat. Bule! Teriak Rita sembari berdiri. Ayo cepat, ambil, jangan hiraukan dia, cepat ambil! Bentak Bule Asni. Rita terdiam sesaat, tangannya maju mundur, melihat jasad Tina dan berusaha mengambil tanah yang jadi sandaran kepala Tina. Rita berucap dengan lirih. Tina, maafkan aku. Jangan marah ya Tina, ucap Rita ketakutan. Rita langsung mengambil satu gumpalan tanah di bawah jasad kepala Tina. Begitu Rita berdiri, pocong di kepala Tina terlihat sangat jelas. Pocong Le, teriak Rita. Sudah diam, jangan takut, ada aku di sini, jawab Bule Asni. Bule Asni dan Rita buru-buru memasang bambu menutup jasad Tina lagi dan menutup dengan tanah. Bule Asni dan Rita berlari kecil turun dari lereng gunung mencari tukang ojek. Bule Asni dan Rita berhasil mendapatkan tukang ojek. Di daerah desa itu jika sudah malam, tidak ada mobil angkutan umum. Hanya ada beberapa tukang ojek yang bisa dihitung dengan jari. Karena di masa itu, jarang ada penduduk memiliki motor. Jantung Rita masih berdegup kencang. Wajah Tina yang pucat dan bengkak terlintas di matanya. Bule Asni menyuruh Rita mandi. Rita dan Bule Asni harus berjalan beberapa meter untuk mandi. Rita terkejut ketika ada yang memanggilnya. Rita, kembalikan. Lirih suara perempuan. Le, itu suara apa? Ada yang memanggilku, Le, ucap Rita ketakutan. Ini sudah biasa, kalau kita ngambil kain kafan, pasti banyak makhluk halus yang ikut. Udah, tenang aja, jangan takut, jawab Bule Asni. Saat Rita mandi, kembali dikejutkan dengan penampakan pocong di pinggir bak. Rita berteriak dan tidak sadar, lari dalam keadaan telanjang. Kamu kenapa, Rita? Tanya Bule Asni. Pocong, Le, pocong. Rita menjawab dengan tubuh gemetar, tangannya menunjuk ke arah pinggir bak mandi. Bule Asni masuk ke dalam dan mengambil handuk dan pakaian. Malam itu, Rita ditemani suara-suara aneh. Penampakan pocong terus mengikutinya. Rita, kamu akan terus melihat pocong-pocong itu. Kamu harus kuat dan berani, jangan lemah, ucap Bule Asni. Iya, Le, tapi serem, jawab Rita. Namanya juga setan, yang gak ada yang bagus. Semuanya pasti serem, Rita, jawab Bule Asni. Bule Asni masuk ke kamar khusus. Rita hanya mengikutinya dari belakang. Bule Asni merapalkan mantra. Mulutnya komat kamit sambil memegang kain kafan. Sosok jin hitam legam dan tinggi datang, membuat Rita ketakutan. Jangan takut, Rita. Jin ini peliharaan bule, ucap Bule Asni. Jin besar tinggi itu menjulurkan lidahnya ke kain kafan.
Bule Asni terus membaca rapalan sampai datang sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Rita semakin ketakutan. Tubuhnya mendekat dan memeluk Bule Asni. Bule Asni memberi perintah pada sosok perempuan itu untuk tunduk dan menjalani perintahnya. Bule Asni membakar kain kafan dan rambut Tina. Sebagian abunya diseduh ke dalam air. Rita yang menyaksikan semua itu sangat tidak percaya dan mustahil. Tapi semuanya benar-benar terjadi. Air yang sudah tercampur abu kain kafan dan abu rambut diminum Rita. Dan sosok perempuan makhluk halus masuk ke tubuh Rita. Tubuh Rita gemetar melakukan semuanya, namun sudah terlanjur ingin dendam pada Mardi. Bule Asni memberi tulisan di lembar kertas agar dibaca Rita. Kamu baca ini, besok kamu harus minum darah ayam cemani dan makan daging burung hantu. Setelah itu, kamu harus puasa, gak boleh makan dan minum selama 3 hari, ucap Bule Asni. Rita hanya mengangguk, entah dia akan sanggup atau tidak. Baginya, hidup sudah tidak ada artinya lagi. Malam itu Rita tidak bisa tidur. Bayangan Tina selalu ada di pelupuk matanya. Bau bangkai dan kembang bergantian hinggap di hidungnya. Rita sangat cemas dan pesimis. Rita berusaha berani dan mengingat kembali tamparan Mardi dan kata talak dari Mardi. Dendam semakin membara ketika Mardi mengusirnya dari rumah di depan istri mudanya Mardi. Keesokan harinya, Bule Asni menyuruh orang mencari ayam cemani dan burung hantu. Rita yang sudah mempersiapkan diri menjalani ritual penuh semangat. Bule Asni menyerahkan tanah kuburan dalam kain putih untuk dibawa Rita jika bertemu dengan Mardi. Selama seminggu, ritual berhasil dilakukan oleh Rita. Bule Asni pun memberikan pesan. Nanti, kalau kamu ke rumah Mardi, taburkan tanah ini di depan rumahnya. Sisanya, taburkan ke rumah siapa saja yang menurutmu perlu diganggu arwah Tina. Pesan Bule Asni pada Rita. Ya, Le, akan saya laksanakan, jawab Rita. Ada lagi, Rita. Kamu harus mencampurkan makanan dengan air liurmu. Jika kamu ingin Mardi sakit, atau perempuan simpanan Mardi sakit, buat dia sakit, ucap Bule Asni. Sakit? Setelah itu apa, Bule? Apa ada lagi? Mardi akan sakit apa? Tanya Rita. Mardi akan sakit gatal-gatal dan membusuk seperti mayat, jawab Bule. Baiklah, aku udah gak sabar, pengen ketemu Mardi, jawab Rita. Tunggu dulu, sebelum kamu ketemu Mardi, kamu harus terlihat cantik. Kamu akan saya pasangkan susuk supaya banyak laki-laki tergila-gila padamu. Tapi ingat, jangan sampai kamu berhubungan intim dengan Mardi dan pria lain. Karena setelah berhubungan, pasanganmu akan mati. Jadi jangan pernah jatuh cinta lagi atau bercinta dengan pasanganmu kalau kamu tidak ingin pasanganmu mati, ucap Bule Asni menjelaskan. Iya, Le, lagi pula saya sudah tua. Mana mungkin saya jatuh cinta dan ada yang cinta sama saya, Le, jawab Rita. Oh, kamu belum tahu hasil susuk dan ritualmu. Semua akan ada dampaknya buatmu, Rita, kata Bule Asni. Maksudnya, ada dampak apa, Bule? Tanya Rita penasaran. Kamu akan terlihat cantik sekali dan tubuhmu akan selalu merasakan gelora dan selalu ingin bercinta. Aku sudah suruh jin 1 untuk mengikutimu. Kalau hasratmu timbul, kamu bisa bercinta dengan jin itu. Kecuali kalau kamu tega pada laki-laki yang bercinta denganmu, setelah itu dia akan sakit dan mati, ucap Bule. Bule, kalau dendamku sudah terbalaskan, apakah ilmu ini akan terus mengikutiku? Tanya Rita was-was. Ada, kamu harus taubat, puasa 40 hari. Datang saja ke Bule kalau urusanmu udah selesai. Hanya aku yang bisa melepas susuk dan ilmumu, jawab Bule Asni. Setelah bicara dengan Rita, Bule pamit dan keluar kota menjenguk anaknya. Rita pun pamit pergi ke desa, ke tempat Mardi tinggal. Dalam perjalanan Rita memikirkan ilmu hitam yang ada pada dirinya. Rita ragu apa berhasil atau enggak. Rita berhenti sejenak, mendengar suara pria memanggilnya. Ibu, sapa suara pria. Rita mengenali suara yang memanggilnya, suara Mardi. Rita membalikkan badan dan memandang Mardi
berdiri bersama perempuan, membuat darahnya makin mendidih karena cemburu. Rita berusaha menyembunyikan rasa sakit dan cemburunya. Mardi mendekati Rita dan mengajaknya bicara. "Mau kemana, Bu? Ayo pulang, aku kangen Ibu," sapa Mardi pada Rita. Rita merasa heran. Mardi mengajaknya pulang dan meninggalkan perempuan yang berdiri bersamanya. "Iya Pak, tapi gimana sama perempuan itu Pak?" tanya Rita. Nanti aku suruh pulang, dia bukan siapa-siapa," jawab Mardi. Mardi menggandeng tangan Rita melewati perempuan yang masih berdiri. Mardi sama sekali gak peduli sama perempuan itu. Rita dan Mardi berjalan laksana dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Seperti orang yang baru pacaran. Rita semakin gusar dan berbisik dalam hatinya. "Aku masih mencintaimu Pak. Aku masih ingat saat kita pacaran. Aku rindu sama kamu Pak. Tapi kita udah gak mungkin bercinta lagi. Aku gak mau kamu terlalu cepat mati. Bagaimanapun, kamu ayah dari anak-anak kita." Bisik hati Rita melupakan dendam kesumat pada Mardi. Sampai rumah, Rita melihat perempuan yang pernah bercumbu dengan Mardi sedang duduk di ruang tamu. "Kang, kenapa dia datang lagi?" tanya istri muda Mardi. "Dia istriku, tentu saja aku ajak pulang. Sana, kamu pulang," jawab Mardi. Istri muda Mardi marah-marah, ngamuk sama Mardi. Rita hanya diam menyaksikan Mardi dan istri mudanya ribut. Istri muda Mardi keluar rumah dengan isak tangisnya. Mardi langsung menghampiri Rita dan memeluk Rita. "Maafkan aku ya Bu, aku gak pengen kehilangan kamu lagi. Kamu cantik sekali Bu," ucap Mardi merayu. Jantung Rita berdegup kencang, gelora asmaranya menggebu-gebu. Apalagi ketika Mardi memeluknya. Rita tidak berdaya menahan hasratnya. Mardi juga begitu bernafsu mencium Rita. Tapi Rita buru-buru bangun saat ingat pesan ibu Liknya. Hatinya langsung menjerit. "Enggak Pak, aku gak bisa bercinta sama kamu. Aku gak bisa. Aku gak pengen kamu cepat mati Pak. Aku gak sanggup pisah sama kamu." Suara hati Rita berkecamuk. "Bu, ada apa? Kenapa kamu menolak ajakanku?" tanya Mardi sangat heran. "Enggak apa-apa, aku lelah. Aku lagi datang bulan Pak," jawab Rita. Rita keluar rumah, dikejar Mardi. Rita gak tahan dengan birahinya yang mendadak datang dan sangat ingin bercinta. Rita berlari kecil dan Mardi mengejarnya. "Bu, mau kemana? Jangan pergi lagi," teriak Mardi. "Enggak Pak, tunggu saja di rumah. Aku mau beli makanan," jawab Rita berbohong. Mardi yang tidak tahan melepas hasratnya mencari istri simpanannya di dekat rumah Mardi. Rita dari atas bukit melihat Mardi masuk ke rumah orang lain. Rita langsung turun dan penasaran, pengen melihat apa yang dilakukan Mardi. Rita turun dan langsung mendekati rumah yang didatangi Mardi. Rita berjalan pelan dan mengendap-endap. Rita juga terkejut melihat Mardi sedang bercinta dengan istri mudanya, padahal baru saja diusir. Rita merasa tersiksa dan menyesal kenapa dia tidak bisa melayani suaminya sendiri. Rita berjalan dengan membawa dendam dan cemburu. Di tengah jalan Rita bertemu tetangganya, namanya Nono. Rita menyapa dan memberinya senyum. "Mau kemana Kang?" sapa Rita pada Nono. "Mau pulang yuk. Mbak Yu dari mana?" tanya Nono. "Dari warung Kang," jawab Rita. "Kamu kok tambah cantik saja Yu, pangling aku," rayu Nono. Akang bisa saja, Akang juga ganteng," balas Rita. Rita menahan dirinya dari gejolak yang muncul saat dipeluk Mardi tadi. Apalagi melihat Mardi bercinta, hasrat Rita makin besar. Rita sengaja meladeni Nono ngobrol untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Rita gak yakin apakah ilmunya mempan memperdaya laki-laki. Rita makin mendekati Nono. "Kang, main yuk ke rumahku," ajak Rita. "Boleh, buatkan kopi ya," ucap Nono. "Tenang aja, apa aja akan saya berikan kok," jawab Rita. Nono seperti disirap. Nono udah masuk jebakan dan pesonanya Rita. Begitu masuk rumah, Rita pun langsung mempersiapkan aksinya. Nono langsung mendekat. Napas Nono memburu melihat Rita. Rita juga sudah kehilangan akal sehatnya. Pintu rumah dikunci dan ditutup. Rita langsung memeluk Nono dan disambut dengan Nono dengan penuh mesra. Mereka bercinta tanpa rasa takut.
Rita yang sudah dirasuki jin sangat ganas dan terus menyerang. Nono merasa kewalahan menghadapi Rita, tapi Nono terus berusaha untuk memuaskan Rita. Di saat keduanya terkulai lemah, Rita memikirkan Mardi. Dulu Mardi tidak pernah bermain api dengan perempuan, tapi sejak berguru pada bule Asni, Mardi menjadi lain. Nafsu birahi Mardi nggak bisa dikendalikan. Rita mulai merapalkan doa dan menaburkan tanah di depan rumah. Rita menunggu Mardi pulang dan menyiapkan masakan. Saat Mardi pulang, pintu dibuka dengan sangat kencang. Mardi ketakutan, lari dan masuk ke kamar. "Pak, ada apa?" tanya Rita. "Bu, aku ngeliat pocong, Bu," jawab Mardi. "Bapak itu kan sering lihat setan, masa takut sama pocong?" jawab Rita pura-pura nggak tahu. "Tapi ini lain, pocong ini wajahnya mirip Tina," jawab Mardi. "Jangan-jangan Bapak pernah menyakiti Tina, makanya dia menampakkan diri ke Bapak," ucap Rita, menahan tawanya karena rencananya berhasil. Rita sangat puas melihat Mardi ketakutan. Rita makin masuk dalam perbuatan dosa. Rita berpikir keras, bagaimana bisa mendapatkan banyak pacar untuk melampiaskan nafsunya. Rita mulai meneror rumah istri muda Mardi dengan menaburkan tanah kuburan. Di perjalanan Rita bertemu dengan saudaranya Nono. "Yu, mau kemana?" tanya Rita. "Mau nengok Kang Nono, katanya sakit dari semalam, Yu Rita," jawab saudaranya Nono. Rita berpikir keras dan mengingat kembali pesan bule Asni. Setiap laki-laki yang bercinta dengannya akan sakit parah dan mati. Rita buru-buru meninggalkan saudaranya Nono dan kembali ke rumah. Mardi yang sedang duduk di ruang tamu merasa heran melihat istrinya gelisah. "Ada apa, Bu?" tanya Mardi. "Nggak ada apa-apa, Pak," jawab Rita. "Bu, ke kamar yuk," ajak Mardi memberi isyarat untuk bercinta. Rita memandang Mardi. Rita nggak pengen Mardi mengalami nasib yang sama seperti Nono. Saat Rita hendak menolak, ada tamu datang menemui Mardi. "Kang, Kang!" teriak tamu dari luar. Mardi langsung membuka pintu dan menemui tamu. Rita sudah was-was karena hampir melayani Mardi. "Ada apa?" tanya Mardi. "Anu Kang, desa kita sepertinya sedang kena wabah penyakit," jawab tetangga. "Wabah penyakit? Maksudnya?" tanya Mardi. "Itu Kang, kata warga sering melihat pocong Tina Kang, gadis yang bunuh diri itu Kang. Dan banyak laki-laki yang sakit parah Kang, tubuhnya melepuh. Mungkin ini kutukan apa ya Kang?" ucap tetangga menjelaskan. "Kutukan? Ah, jangan percaya begitu saja," jawab Mardi sedikit resah. "Ini benar loh Kang, tolong kami. Akang kan pintar ngobatin orang. Tolong ya Kang," pinta tetangga Mardi. Belum selesai Mardi menjawab, tetangga yang lain mengabarkan kalau Nono meninggal dunia karena tubuhnya melepuh dan bernanah. Rita yang mendengar dari balik pintu sangat gelisah. Rita nggak menyangka ilmu yang dimilikinya menyakiti banyak orang. Hari berganti, terus berjalan. Rita makin tertekan, hasratnya tidak bisa terbendung dan memakan banyak korban. Penampakan pocong dengan wajah Tina semakin merebak. Beritanya sampai di telinga Marfuah, sahabat Tina. Mardi semakin gelisah dan selalu ketakutan. Mardi mulai cemburu pada Rita yang gak pernah mau melayaninya. Tapi entah kenapa, Mardi gak pernah bisa marah pada Rita. Warga yang selalu minta bantuan Mardi semakin membuat Mardi malu karena gak bisa menyembuhkan penyakit dan mengusir pocong. Salah satu warga sudah meminta bantuan Ustadz, namun tak pernah ada titik terang masalah penyakit yang diderita para lelaki. Bule Asni yang mendengar kabar dari jauh tentang wabah penyakit aneh langsung datang ke rumah Mardi. Mardi sangat terkejut dengan kedatangan bule Asni. "Kenapa kamu terkejut? Aku datang ke sini, Mardi," tanya bule Asni. "Enggak, Lek. Silahkan masuk," jawab Mardi ketakutan. Bule Asni terus memandangi Mardi. Mardi makin gugup dan salah tingkah. Mardi hanya menundukkan kepala sambil mengisap rokoknya. "Mana Rita?" tanya bule Asni. "Rita sedang jenguk tetangga yang sakit. Mungkin pulangnya sore karena rumah sakitnya jauh," jawab Mardi. "Aku capek. Pijitin aku," pinta bule Asni menuju kamar. Mardi gugup dan hanya mengangguk. Mardi mengikuti bule Asni dari belakang.
Bule Asni pun langsung naik ranjang dan menaikkan roknya. Mardi mulai memijat kaki dan paha Bule Asni. "Kamu masih ingat keris milikku, Mardi?" tanya Bule Asni. "Iya, Lek, masih ingat," jawab Mardi resah. "Kenapa kamu mencuri dan menjualnya? Kamu tahu keris itu sangat berarti buatku," tanya Bule Asni. "Aku paham, Lek. Maaf, aku terpaksa menjualnya untuk kebutuhan Rita dan anak-anak," jawab Mardi penuh alasan. "Kamu masih ingat kita bercinta? Kamu janji akan setia asalkan aku mengajarimu ilmu. Tapi kamu kenapa meninggalkan aku?" tanya Bule Asni. "Aku takut Rita tahu, Lek. Maafkan aku," bantah Mardi. "Kalau begitu, sebelum istrimu pulang, kita bercinta sekarang. Aku kangen sama kamu, Mardi," pinta Bule Asni kemudian. Entah setan apa yang merasuki Mardi. Tawaran Bule Asni langsung disambut. Mardi menuruti semua keinginan Bule Asni. Dalam kamar Rita, Bule Asni dan Mardi bercinta seperti sekekasih yang dimabuk asmara. Mardi tidak sadar Rita sudah pulang cepat. Rita masuk ke rumah dan melihat tas Bule Asni di kursi. Lalu ia langsung mencari Bule Asni. Langkahnya tertahan mendengar desahan dalam kamar. Rita pun diam-diam mendekati pintu rumah dan mengintip dua sejoli yang asik bercinta. Darah Rita mendidih. Rita ingin sekali masuk dan menghajar Mardi dan Bule Asni. Tapi Rita menahan dirinya dan memiliki rencana jahat untuk Bule Asni dan Mardi. Rita keluar dari rumah menuju makam Wawan. Di depan nisan Wawan, tangisan Rita pecah. Rita mengutuk semua orang yang dipercayainya. "Tega sekali kamu, Pak. Tega sekali kamu, Bule. Kalian mengkhianatiku. Kalian membuat hidupku hancur. Aku gak terima, jerit Rita. Rita menangis dan mengucapkan sumpah serapah untuk Mardi dan Bule Asni. Hari makin senja, Rita masih duduk di depan nisan Wawan. "Ibu pengen temani kamu, Wan. Kalau urusan selesai, Ibu akan temani kamu di sini," lirih Rita sambil menangis. Pandangan Rita kosong, menerawang jauh. Ilmu sesat yang didapat dari Bule Asni ternyata dari orang yang sudah mengkhianatinya. Rita gak tahu lagi pada siapa bisa dipercaya. Rita menggenggam erat batu nisan dan bersumpah, "Sudah saatnya kamu merasakan sakit seperti yang dirasakan mereka. Dan kamu, Lek, kamu akan juga merasakan sakit sama seperti orang-orang sakit gara-gara ilmu yang kamu ajarkan," ucap Rita penuh dendam. Usai mengucapkan sumpah, Rita pulang mampir ke warung soto. Soto makanan kesukaan Bule Asni. Rita sengaja beli dan ingin memberi ludah agar soto yang dimakan Bule Asni menyebabkan Bule Asni sakit. Sampai rumah, Bule Asni dan Mardi menyambut Rita. Rita berusaha tenang dan santai di depan Mardi dan Bule Asni. Rita menahan dirinya agar tidak terlihat marah. "Bule kapan datang?" tanya Rita sambil tersenyum. "Tadi siang, Rita," jawab Bule Asni. "Bule udah makan. Kebetulan saya beli soto," ucap Rita sambil memperlihatkan soto di depan Bule Asni. "Wah, kebetulan lapar, Rita," jawab Bule Asni senang. "Tunggu sebentar ya, Lek. Aku ambil mangkok dulu," ucap Rita langsung jalan ke arah dapur. Rita menyiapkan mangkok dan menumpahkan soto ke dalam mangkok. Rita memberi air liurnya di dalam mangkok dan mengaduknya dengan sendok. Rita kembali ke ruang tamu, memberikan soto itu pada Bule Asni. Rita sangat puas melihat Bule Asni makan dengan lahap. Rencana Rita lancar. Dan giliran Mardi nanti. Malam semakin larut, Rita masuk ke kamar. Rita memang sengaja bermanja-manja pada Mardi, membuat Mardi bergairah. "Ibu aku kangen, boleh ya kita main sekarang?" pinta Mardi. "Iya Pak, boleh. Aku juga kangen Bapak," bisik Rita. Mardi tidak menunggu lama, langsung menjumbu Rita dengan penuh nafsu. Sesaat Rita terlena bercinta dengan Mardi. Dendam Rita sudah tak bisa dibendung lagi. Keduanya memadu kasih untuk yang terakhir kalinya. Rita sudah tak tahan lagi, ingin cepat melihat perubahan Mardi dan Bule Asni.
Rita ingin sekali melihat Mardi dan Bule Asni sakit parah. Menjelang subuh, Rita keluar rumah, menuju kali untuk mandi dan mencuci baju. Usai menjemur baju, Bule Asni teriak-teriak memanggil Rita. Rita, cepat kemari, panggil Bule Asni. Rita langsung lari menemui Bule Asni dan terkejut melihat Bule Asni kulitnya melepuh dan mengeluarkan darah. Apa yang kamu lakukan, Rita? Tanya Bule Asni. Lakukan apa, Le? Tanya Rita. Kamu sengaja kan membuat Le sakit? Jawab Bule Asni. Tidak, Le, jawab Rita pura-pura. Mardi juga mulai merasa kesakitan. Reaksi ilmu Rita sudah membuat Mardi sakit. Mardi mengerang kesakitan. Dari dalam kamar, ia memanggil-manggil Rita. Rita, teriak Mardi. Iya, Pak, jawab Rita berlari kecil menghampiri Mardi. Tolong aku, Rita, Mardi mengeluh. Rita terkejut melihat Mardi tubuhnya melepuh dan sangat bau. Bule Asni yang masuk kamar juga ikut terkejut. Rita yang tidak mau disalahkan langsung bicara pada Bule Asni. Jangan-jangan kalian sudah bercinta dan mengkhianati aku. Kenapa kalian sakitnya bersamaan? Ayo ngaku, teriak Rita pura-pura. Mardi dan Bule Asni saling berpandangan. Mereka tidak mampu menjawab pertanyaan Rita. Bule Asni keluar kamar dan duduk termenung di ruang tamu sambil meringis kesakitan. Mardi yang tidak tahan dengan penyakitnya terus meringis kesakitan. Rita pun langsung keluar kamar menemui Bule Asni. Le, aku mau melepas ilmu yang aku pelajari. Aku mohon, Le. Aku gak mau mengalami seperti Le dan juga suamiku, ucap Rita memohon. Bule Asni masih mengira penyakitnya datang karena bercinta dengan Mardi. Tanpa pikir panjang, Bule Asni melepas susuk yang sudah dipasang di pipi dan pantat Rita. Setelah susuk dilepas, kamu harus makan terong ungu yang mentah, minum rebusan daun kelor dan daun bidara. Kamu tobat, puasa selama 40 hari, maka kamu sudah lepas dari ilmu hitammu, ucap Bule Asni. Baiklah, Le, aku akan cari terong dan daun kelor juga daun bidara, jawab Rita puas. Rita langsung menuju kebun mencari daun kelor dan terong ungu. Rita pulang ke rumah dan merebus daun kelor juga daun bidara. Air matanya tumpah, sedih, mendengar Bule Asni dan Mardi meringis kesakitan. Setelah minum rebusan daun kelor dan bidara, banyak warga berduyun-duyun datang ke rumah Mardi. Mardi, keluar kamu! Keluar! Teriak warga. Rita keluar dan terkejut melihat banyak warga datang. Ada apa ini? Tanya Rita. Mana Mardi? Jangan-jangan semua penyakit dan banyak laki-laki meninggal itu perbuatan Mardi, jawab warga. Kenapa kalian menuduh suamiku? Tanya Rita panik. Siapa lagi di sini yang ilmu hitam? Itu cuma Mardi. Dan wanita simpanan Mardi juga meninggal. Pasti juga karena ulah Mardi, jawab warga. Rita yang panik dan tidak mau dirinya menjadi bulan-bulanan warga, akhirnya berbohong dan ikut menuduh Mardi. Ya, mungkin saja itu ulah Mardi. Saya nggak tahu apa-apa, jawab Rita memelas. Warga masuk ke dalam rumah Mardi dan terkejut melihat Bule Asni dan Mardi sakit parah. Warga pun akhirnya mengusir Bule Asni dan Mardi dari desa tersebut. Ayo, pergi kalian. Kita nggak mau penyakit kalian menular di desa ini. Pergi, teriak warga. Mardi dan Bule Asni berjalan sempoyongan sambil merasakan kesakitan yang luar biasa sambil keluar dari rumah. Hati Rita sebenarnya tidak tega melihat suaminya kesakitan dan diusir warga. Rita menangis pilu, bagai disayat sembilu orang-orang yang dikasihi Rita pergi. Sore harinya, Rita mendapat kabar Mardi dan Bule Asni meninggal di pinggir jalan. Hati Rita makin terkoyak, kesedihannya teramat dalam. Rita tak mampu mengabarkan anak-anaknya. Ia takut menantunya akan meninggalkan anak-anaknya jika mendengar ayahnya adalah seorang yang jahat. Rita hanya sendirian di rumah. Penampakan pocong dan kuntilanak membuatnya terganggu dan ketakutan. Rita sering menangis dan menjerit sendirian. Bayangan kelam saat mengambil kain kafan dan tidur dengan banyak pria
membuat Rita sangat bersalah dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Rita kehilangan alam sadarnya, apalagi banyak warga yang tidak mau menyapa dirinya, semakin membuatnya tertekan. Rita menjadi frustasi, tiap hari datang ke makam Wawan anaknya dan menangisinya. Tidak ada bimbingan dan perlindungan untuk Rita. Semua tidak peduli, membuat Rita akhirnya gila. Anak-anak Rita yang mengetahui ibunya sakit berusaha menyembuhkan dengan berbagai cara. Mulai dari bantuan paranormal, rumah sakit, dan pesantren didatangi. Tapi tidak ada perubahan. 12 tahun Rita gila. Sampai pada akhirnya, cucu Rita yang sangat perhatian pada neneknya berhasil bertemu dengan seseorang yang mau menyembuhkan Rita. Dengan bimbingan dan proses yang tidak singkat. Akhirnya pelan-pelan, di usianya yang sudah tidak muda lagi, Rita berhasil sembuh dan bertobat. Meski usianya sudah lanjut, Rita mampu mengingat semua kejadian di masa lalu. Itulah kehidupan manusia dengan sebab dan akibatnya. Tiap perbuatan selalu ada akibatnya. Dalam kisah ini mungkin orang tua Tina kurang ilmu. Dia tidak mau sabar dengan cobaan dan ujian hidup yang diterima. Sesungguhnya, Allah tidak pernah memberikan beban pada hambanya, melampaui batas kemampuannya. Dalam surat Al-Isra ayat 30, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rejeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Dan sudah jelas dalam surat Al-Hajj ayat 34, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kisah ini sangat miris dan mungkin bisa terjadi di tempat yang berbeda dan peristiwa yang berbeda. Banyak manusia yang ketika terjepit dan merasa paling susah, mereka mendatangi dukun, seolah semua masalah bisa diatasi dengan pergi ke dukun. Saya banyak menemukan tidak sekali dua kali orang dukun melecehkan pasiennya atau menguras harta pasiennya. Saya berharap dimanapun tepatnya, sudah banyak orang yang berilmu agama dengan baik, yang bisa menjadi panutan dan membimbing masyarakat ke jalan yang baik dan benar. Saran saya untuk yang beragama Islam, banyak-banyaklah menghadiri majelis taklim, pengajian, dan mendengarkan ceramah. Jika ingin kehidupan kita baik, berbuat baiklah kepada sesama, terutama kepada Tuhanmu. Cerita ini hanya sebagai hiburan, sebagai contoh bahwa perbuatan jahat akan menerima ganjarannya sesuai dengan perbuatannya. Hukum timbal balik, sebab akibat atas perbuatan kita sudah jelas dan pasti. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang benar dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang benar. Amin. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengan cerita-cerita horor. Next, ada kisah cerita yang lebih seru dan jadi pelajaran buat kita. Bahwa hidup tidak lepas dari sebab dan akibat dari perbuatan kita. Siapa yang berbuat baik akan menerima kebaikan. Yang berbuat jahat akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Selesai.